Apakah ini langkah bijak untuk memaksimalkan pengalaman pegawai senior, atau justru jebakan bagi regenerasi birokrasi yang makin mandek? Di tengah bonus demografi dan harapan hidup yang meningkat, benarkah perpanjangan masa kerja menjadi solusi, atau malah memperpanjang lingkaran kekuasaan yang tak pernah berakhir? Waktunya bertanya, apakah kita sedang mengabdi untuk bangsa atau hanya mengabdi pada jabatan? Inilah topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Mengapa ASN ingin pensiun di usia 70 tahun saat orang-orang susah cari kerja? Apa yang naik terus tapi tidak pernah turun? Pertanyaan klasik ini mungkin terdengar lucu dan remeh-temeh, namun jawaban atasnya bisa menjadi cerminan mentalitas kekuasaan di Indonesia. Di negara lain, jawabannya biasanya adalah umur. Di sini bisa lebih variatif, harga kebutuhan pokok, tarif tol, dan tentu saja masa jabatan pejabat negara. Tahun ini kecenderungan itu kembali menyeruak ke permukaan. Para pejabat kita, baik sipil maupun militer, tampak kompak dalam satu irama, menolak untuk pensiun. Dengan berbagai dalih, pengabdian, pengalaman, hingga patriotisme, mereka justru berlomba-lomba memperpanjang masa aktif mereka dalam sistem. Terbaru, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Nasional mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. Korpri mengusulkan agar pejabat pimpinan tinggi atau JPT utama mencapai usia 65 tahun. JPT Madya atau Eselon 1 mencapai BUP atau batas usia pensiun 63 tahun, kata Zudan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kamis 22 Mei 2025. Kemudian JPT pertama atau setingkat Eselon 2 batas usia pensiunnya menjadi 62 tahun, Eselon 3 dan 4 menjadi 60 tahun. Sedangkan untuk jabatan fungsional utama batas usia pensiunnya mencapai 70 tahun. Apa alasannya? Banyak pegawai senior yang masih bugar dan kompeten, dan negara dianggap akan rugi bila tidak memanfaatkan mereka secara maksimal. Selain itu, menurut Zudan, kenaikan tingkat usia pensiun ini juga seiring dengan semakin tingginya harapan hidup masyarakat Indonesia. Tapi benarkah kebugaran dan pengalaman itu cukup sebagai justifikasi perpanjangan usia pensiun di tengah birokrasi yang stagnan dan generasi muda yang terus menunggu di luar pintu masuk sistem? Korpri tampaknya tak ingin kalah dari TNI yang sudah lebih dulu menang dalam urusan memperpanjang masa dinas. Pada Maret 2025, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI yang memperpanjang masa aktif perwira tinggi atau PATI dari sebelumnya 58 tahun menjadi 63 tahun. Bahkan untuk Jenderal Bintang 4, Presiden dapat memberikan perpanjangan khusus hingga usia 65 tahun. Di waktu yang hampir bersamaan, draft revisi Undang-Undang Polri juga mulai dibahas. Isinya tak jauh berbeda. Presiden bisa memperpanjang masa jabatan Kapolri, bahkan tanpa kejelasan batasan maksimal durasinya. Fenomena ini bukan baru dan dalam praktiknya jauh lebih luas dari sekedar aturan tertulis. Banyak pensiunan TNI, Polri yang tidak pernah benar-benar pernah tugas. Mereka seringkali langsung lompat ke jabatan sipil strategis seperti Komisaris BUMN, Kepala Lembaga, Penasihat Presiden, hingga Ketua Dewan Pengarah Badan-Badan Negara. Ironisnya, institusi seperti TNI yang selama ini menuntut modernisasi dan regenerasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista justru kerap mempertahankan sistem manusia yang sama dari tahun ke tahun. Lebih dari itu, jabatan seolah berubah menjadi lingkaran setan elit. Pejabat yang pensiun sebagai kepala daerah bisa kembali menjadi anggota DPR. Yang selesai jadi menteri bisa menduduki jabatan komisaris atau ketua dewan penasihat. Yang dulunya menjadi pejabat tinggi di kementerian kini kembali sebagai pengarah di lembaga negara. Pindah-pindah peran tapi tetap dalam lingkaran kekuasaan. Ini bukan sirkulasi kekuasaan yang sehat, melainkan sirkularitas kekuasaan seperti air yang hanya berputar-putar di kolam yang sama. Pertanyaan kritis muncul, apakah ini bentuk pengabdian atau pengabdian diri? Apakah ini penghormatan terhadap pengalaman atau pengingkaran terhadap regenerasi? Secara administratif, usulan Korpri terlihat masuk akal, memperpanjang usia kerja demi memaksimalkan potensi. Namun ketika diuji secara ilmiah, etis dan struktural, banyak lubang logika yang menganga. Pertama, dari segi kesehatan.
Banyak literatur neurologi dan geriatri menyebutkan bahawa kemampuan kognitif manusia, daya ingat, fokus pengambilan keputusan cepat mulai menurun secara progresif sejak usia 60 tahun. Menurut Cognitive Aging Theory, penurunan ini tidak bisa dicegah sepenuhnya meski seseorang tetap aktif secara sosial dan fisik. WHO pun mencatat bahawa Healthy Life Expectancy atau HAL penduduk Indonesia pada 2023 hanya 59,3 tahun. Artinya secara statistik, mayoritas penduduk kita mulai mengalami penurunan kapasitas fungsional sebelum mereka mencapai usia pensiun baru yang diusulkan itu. Kebijakan memperpanjang masa kerja tanpa mempertimbangkan aspek kesihatan tidak hanya tidak bijak, tapi juga bertentangan dengan prinsip promotif dan preventif dalam kesehatan publik. Kedua, dari sisi etik birokrasi, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 menyebut usia pensiun ASN berada di kisaran 58 sampai 60 tahun, kecuali untuk jabatan fungsional tertentu seperti profesor atau peneliti utama yang bisa sampai 70 tahun. Tapi batas 70 tahun itu adalah pengecualian, bukan norma. Usulan Korpri berisiko mengaburkan prinsip itu, menjadikan pengecualian sebagai standar tanpa melalui evaluasi mendalam terkait beban kerja dan kesiapan sistem pensiun nasional. Ketiga, dari perspektif keadilan antar generasi, Indonesia sedang menghadapi puncak bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif dari kalangan milenial dan generasi Z. Namun jika peluang kepemimpinan disumbat oleh pejabat senior yang tidak mau mundur, kita justru membuang kesempatan emas yang regenerasi kepemimpinan. Yang muda terpaksa menunggu atau menyingkir, bahkan tak jarang memilih keluar dari sistem birokrasi yang dianggap stagnan. Ini adalah kontradiksi antara klaim meritokrasi dan praktik monopoli jabatan. Usulan penambahan batas usia pensiun ASN hingga 70 tahun ramai disorot dan memantik polemik di masyarakat. Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik usulan Korpri yang ingin batas usia pensiun ASN diperluas. Menurut dia, penambahan usia pensiun ASN bisa menguntungkan negara. Saya kira usulan Korpri lebih banyak dilatar belakangi oleh bagaimana negara mendapatkan nilai manfaat yang lebih maksimal dari seorang ASN itu, ujar Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 23 Mei 2025. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan seorang ASN yang telah mendekati usia pensiun relatif cukup sehat, kuat dan memiliki jam terbang tinggi. Namun bila harus berhenti bekerja di puncak produktivitasnya itu, dia menilai bisa merugikan negara. Dia mengaku tidak tahu berapa usia yang ideal bagi ASN untuk pensiun. Akan tetapi menurut dia, penambahan batas usia pensiun harus dimanfaatkan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga sekalipun penambahan masa kerja ASN menghambat regenerasi dan menimbulkan bertambahnya anggaran, hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Sebaliknya, Ketua DPR Puan Maharani mempertanyakan dasar usulan perpanjangan batas usia pensiun ASN. Ia ingin mengetahui apakah sebelum diusulkan oleh Korpri, kajian terhadap usulan itu telah dibuat terkait dengan usia pensiun ASN untuk diperpanjang. Ya, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut, kata Puan. Dia menilai sebuah usulan harus disertai kajian mendalam dan rinci. Misalnya, dalam usulan penambahan batas usia pensiun ASN, menurut Puan harus mempertimbangkan aspek produktivitas dan kinerja pegawai. Apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik? Tutur Puan. Politisi PDI Perjuangan itu menilai seharusnya usulan tersebut menekankan pada hasil kinerja ASN. Selain itu, Puan menekankan kajian usulan itu harus mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jangan kemudian malah membebani APBN. Guru Besar Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Johermansyah Johan mengatakan beberapa negara di Asia menerapkan kebijakan perpanjangan batas usia pensiun bagi ASN. Namun kebijakan itu tidak bisa diterapkan di Indonesia dalam situasi saat ini. Alasannya, usulan ini tidak mendesak dan tidak cukup kuat argumentasi untuk diwujudkan. Dia menyebutkan Korea Selatan, Jepang, dan Singapura memperpanjang batas usia pensiun ASN hingga di atas usia 60 tahun. Namun kebijakan itu dilakukan lantaran minimnya calon pengganti ASN. Masalahnya, kata dia, di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya. Pencari kerja atau mereka yang ingin menjadi ASN sangat banyak tanpa dibarengi lapangan pekerjaan yang memadai. Kalau bicara mendesak, justru regenerasi ASN yang harus lebih diutamakan, bukan mempertahankan ASN di jabatan tertentu dalam jangka waktu
waktu yang lama, ujarnya. Johan menyebutkan alasan Korpri bahwa usulan ini didasari atas pertimbangan meningkatnya usia harapan hidup atau UHH di Indonesia juga tidak dapat dilegitimasi begitu saja. Sebab memasuki usia di atas 60 tahun akan terjadi banyak penurunan daya di tubuh manusia. Penurunan inilah yang kemudian dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan masyarakat. Menyikapi pro dan kontra tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan usulan penambahan usia pensiun ASN harus dikaji secara cermat. Menurut dia, penentuan batas usia pensiun didasarkan masa produktif pegawai dan telah mempertimbangkan sejumlah aspek dalam manajemen ASN. Dia menjelaskan aspek tersebut antara lain produktivitas, pembinaan karir, pengembangan kompetensi dan juga faktor lainnya. Usulan tersebut perlu dikaji dan melibatkan berbagai pihak dengan memperhatikan aspek secara lebih holistik, ujar ini. Tribuners, perpanjangan umur tidak otomatis berarti kemampuan kerja jangka panjang. Negara yang sehat tidak menilai kebijakan hanya dari sisi durasi kerja, tapi juga dari kualitas hidup setelah masa kerja itu berakhir. Jika negara ingin menghormati pengalaman dan usia, maka caranya bukan dengan memperpanjang jabatan, tapi menciptakan ruang baru yang adaptif dan sehat untuk kontribusi lanjutan. Bekerja bukan satu-satunya bentuk cinta tanah air. Tahu kapan harus memberi jalan juga adalah pengabdian. Jika tidak, negeri ini akan terus dihuni oleh elit yang menolak pensiun dan generasi muda yang hanya bisa menunggu giliran entah sampai kapan. Dan disitulah masa depan kita justru bisa mendek bukan karena kekurangan SDM, tapi karena tak pernah memberi mereka ruang untuk bertumbuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.